Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para viewer, para subscriber yang udah nyampe di Joyo Adventure. Pada video kali ini aku akan masih melanjutkan tentang berbagi keresahan maupun pengalamanku. Ini aku masih ngerembuk tentang dua organisasi besar di Indonesia, yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Dan kali ini aku akan membahas tentang wakaf ya. Jadi kalau kalian punya harta dan harta nggak harus banyak, kalian punya harta yang Allah titipkan ke kalian, terus kalian pengen harta itu tetap bermanfaat kepada kalian walaupun kalian nanti udah meninggal ya. Jadi misalkan kalian punya tanah itu diberikan ke umat, dititipkan kemudian untuk dibangun masjid atau tempat pendidikan atau sarana ibadah ya, atau apapun yang bermanfaat, sehingga selama benda itu bermanfaat maka pahala masih nyampe ke kalian, baik kalian masih hidup atau maupun nanti sudah nggak ada gitu ya. Nah, itulah pahala yang terus mengalir terus menerus, dan ini luar biasa. Kalau kalian nggak diwakafkan ya nanti ya paling cuman turun ke anak-anak kalian, ya bermanfaat tetap aja bermanfaat. Tapi kalau diwakafkan itu udah jadi milik kalian sampai nanti ya. Tapi kalau diturunkan waris ya nanti selama itu dimanfaatkan dengan baik dan benar oleh anak turun kalian, ya insya Allah tetap masih bernilai pahala yang baik. Nah, sekarang wakaf. Kenapa nek wakaf kalian kok saya sarankan pilihlah melalui sistem yang terorganisir. Aku selalu akan ngomong sistem yang terorganisir, yaitu organisasi Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama. Nah, sekarang tak kasih gambaran. Kalau kalian mewakafkan sebidang tanah misalkan, kemudian kalian pasrahkan kepada orang yang kalian sangat percaya waktu hidup. Oke, orang itu amanah. Kemudian dibuatlah sekolahan misalkan, atau dibuatkan masjid misalkan. Nah, nanti selama orang kalian misalkan nanti udah nggak ada, terus bener-bener masjid itu waktu kalian masih hidup sudah dibangun, digunakan dengan baik, kemudian kalian nggak ada dan masjid itu kan masih tetap ada dan dijalankan terus oleh orang yang kalian percaya itu, tapi orang ya sendirian, ini bukan terorganisir. Nanti akan jadi masalah begitu orang itu yang kamu pasrah, yang kamu titipi untuk mengelola agar menjadi wakaf kalian yang mengalir terus pahalanya itu, orang itu nanti kan ya mati juga toh, yang kamu titipi itu. Oke, dia menjalankan dengan amanah dengan sebaik mungkin, tapi dia mati nantinya. Nah, begitu dia mati, permasalahannya berikutnya adalah apa kalian masih bisa menjamin keberlangsungan lahan atau sebidang harta yang kalian wakafkan itu, apakah masih akan berlangsung gitu ya, kalau yang kalian titipi itu meninggal. Mungkin kalau dia masih bisa memesankan kepada anak turunnya, ini tolong, ini wakafnya Pak, ini dari kamu ya, kemudian tolong dikelola dengan baik, terus masih ada turun-turunnya, mungkin masih, tapi nggak tahu berapa turunan lagi, dan itu masih nggak menjamin apakah masih bisa berlangsung nantinya gitu ya. Bisa jadi setelah orang yang kamu percaya itu meninggal, ya sudah, terus nggak ada yang ngurus gitu ya. Kalau udah nggak ada yang ngurus, berarti udah nggak berfungsi sebagaimana yang kalian inginkan, untuk misalkan untuk tempat ibadah, untuk sekolahan. Kalau udah nggak ada yang ngurus ya akan sayang sekali. Tapi kalau kalian
dititipkan lewat Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama yang sistem terorganisir, bahkan terbukti sejak sebelum ada Indonesia sampai sekarang masih. Coba bayangkan kalau kalian wakaf kepada Muhammadiyah atau NU sejak kemerdekaan misalkan, wakaf untuk masjid, terus dikelola terus oleh Muhammadiyah itu. Karena apa? Muhammadiyah, NU itu kan terorganisir, ada sistemnya, ada strukturalnya, ada pergantian kepengurusannya, kepemimpinannya. Kalau nanti selesai ini akan diganti, dilanjutkan terus dan terus dan terus. Sehingga kalau kalian wakaf lewat lembaga itu, maka potensi atau peluang itu akan terus berlangsung itu jauh lebih besar. Karena apa? Karena terorganisir dan terus secara generasi diturunkan terus, akan dibangun terus sampai ya buktinya sampai saat ini, bahkan semakin besar organisasi ini. Tapi kalau kalian hanya dipasrahkan kepada orang yang aku dewe, aku ora Muhammadiyah, aku ora NU, oke, begitu orang itu meninggal mungkin sudah selesai itu sejarah wakaf kalian, apa ramaneman gitu ya. Jadi itulah nanti kelebihannya, keunggulannya kalau misalkan kalian wakaf melalui sistem yang terorganisir dengan baik, melalui organisasi Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama gitu. Jadi tentu ini luar biasa kelebihannya ya bro, punya gambaran ya, nek wakaf kepada orang pribadi atau sistematis yang seperti ini. Sehingga semakin kesini kalian mungkin semakin terbuka wawasannya. Oh iya, aku nek ngomong aku ora Muhammadiyah, aku ora NU, jadi wah, menghadapi kerepotan tersendiri kalau ingin menggapai sesuatu, misalkan menggapai melanggengkan nilai wakaf tadi. Nah, itu juga punya kendala tersendiri. Wih bro, kelebihannya. Setelah menyimak ini semua, semoga kalian semakin tercerahkan, semakin padang dalam mengarungi kehidupan di masyarakat ini. Kalau kalian mau memilih misalkan beribadah, misal wakaf itu kan beribadah, kalian bisa punya siasat supaya lebih menguntungkan lewat organisasi yang terstruktur. Itu lebih menguntungkan bagi kalian ya, karena jauh akan bertahan lama nilai wakaf itu gitu ya bro. Semoga semakin mencerahkan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Aku akan bahas terus hal-hal yang keresahan saya maupun keresahan di masyarakat lingkungan saya, atau apa yang saya lihat, saya dengar. Nanti kalau kalian lihat wah ini bagus, oke, mencerahkan, silahkan diambil. Kalau enggak ya wis, mungkin aku yang masih belum pas ya, nggak perlu diambil pusing ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.